warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, para alim ulama, pengurus Masjid Al-Amilin Sukajadi Pekanbaru, jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sehat, Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah, itu yang perlu. Karena itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Dengan rasa syukur kepada Allah, Allah beri kita kesehatan. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Jadi paketnya lengkap malam ini, Pak. Pertama, selamatkan agama kami. Hadir kita malam ini. Syiarnya kita hidupkan. Salah satu menyelamatkan agama itu adalah syiarnya kita hidupkan. Tapi Ustaz kajikan itu ke itu aja. Memang ya, dari kecil lagi dengarkan wirid sampai hari ini. Karena menuntut ilmu itu tak ada bosan-bosannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke kubur pun kita proses belajar, Pak. Selalu belajar dan belajar. Selalu kita ta'lim, menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita lengkap malam ini minta kita kepada Allah agar badan kita disehatkan. Afiyah. Kok nak sehat di sana? Afiyah. Sehat lahir batin. Banyak orang yang sehat lahirnya, tapi batinnya tidak sehat. Apa batin tubuh? Hati. Hatinya tidak sehat. Apa tanda-tanda hati yang sehat tuh? Karena hati itu macam-macam. Ada sakit hati. Ibu termasuk yang sakit hati? Nah, ada tinggi hati. Ada busuk hati. Apa lagi? Tinggi hati. Iri hati. Ibu pilih yang mana? Baik. Maka wa'afiat dan sehatkan ya Allah, lahir dan batin. Itu yang kita minta. Kalau iri hati itu bahasa agamanya hasad, dengki. Kalau tinggi hati bahasa agamanya takabur. Itu tinggi hati itu, Pak. Takabur itu bahasa kitanya sombong. Sombong. Termasuk sombong dalam ibadah. Ya. Ada pengalaman nih, Bu. Saya nikahkan orang. Udah hadir calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Walinya juga sudah duduk. Saksinya juga sudah duduk. Bapak Ibu, majelis akad nikah yang berbahagia, dari 5 rukun nikah ini sudah lengkap kita hadir. Ada calon suaminya namanya Sianu bin Sianu, hadir. Calon istri juga sudah hadir, Sianu binti Sianu, sudah hadir. Ada wali nikah, langsung ayah kandung yang menikahkan. Ada saksi nikah juga sudah duduk di hadapan kita. Saksi yang pertama adalah
bapak bulan, ngangguk dia. Saksi yang kedua adalah bapak bulan, protes dia. Tunggu Pak Tua, kenapa Pak? Itu ada hajinya. Allahu Akbar. Ada haji, rupanya Pak Haji itu baru pulang dari haji. Langsung lupa menulis haji. Karena data yang masuk itu bersesuai KTP. KTP Bapak itu tidak pakai haji. Jadi gara-gara pengalaman itu, Bu, setiap saya nikahkan orang, selalu saksi itu saya buat. Saksi yang pertama haji bulan. Oh, lu haji deh Pak. Gua doa tuh Pak. Meskipun belum haji. Itu apa namanya tuh? Tinggi. Tinggi hati. Ya teh hati kita. Padahal hakikat haji itu adalah tanda-tanda haji mabrur. Salah satunya apa tanda-tanda haji mabrur itu? Tambah rendah hati, bukan tambah tinggi hati. Tahu tak Bapak waktu di Mekah itu, orang-orang yang sempat nyium Hajar Aswad, saya sampai 3 kali itu. Itu aja ceritanya Pak. Ada tak yang seperti itu? Pokoknya yang diceritakan kelebihan dia, ya, kelebihan. Orang lain dijelek-jelekkan. Makanya Rasul mengatakan al-hajjun mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri haji mabrur itu apa? Tambah tawadu, tambah rendah hati. Karena hakikat haji itu adalah nampak tilas kematian. Coba Pak. Hakikat haji itu apa Pak? Nampak tilas mati. Kalau ingin kita tidak menjadi orang sombong, selalulah mengingat mati. Jadi orang yang selalu ingat mati, kesombongannya hilang. Kenapa? Untuk apa menyombongkan merek mobil yang bagus? Tiba-tiba ingat mati. Mobil untuk siapa besok? Dibawa tak mobil itu ke kuburan? Tidak. Hilang kesombongan kita. Hilang sombong Pak. Maka dalam sholat, kalimat pertama ketika kita berdiri itu apa? Allahu Akbar. Ketika kalimat Allahu Akbar mengucapkan, Akbar itu kan asal kata juga dari takabur. Karena yang sombong itu sifat Allah. Akbar, takabur, kabir, maha besar. Allah itu segala-galanya. Jangan ambil sifat Allah, kita pakai pula. Maka ketika salat Allahu Akbar, hanya Allah yang punya. Tanggal semua ketika sholat tuh, pangkat tidak ada, harta tinggal. Kan di Masjid Aminin kan tidak diatur Pak. Siapa yang kaya, yang sab depan ada tak? Tak ada, hilang semua. Atau siapa yang punya jabatan, yang paling sab depan, tak ada, hilang semua. Gara-gara Allahu Akbar. Hilang kesombongan tadi. Maka disebutkan hakikat haji itu apa? Nampak tilas kematian. Oh kok bisa begitu Ustaz? Coba kita kasih analogi, kita buat perumpamaan. Haji itu panggilan atau tidak Pak? Panggilan atau tidak? Siapa yang dipanggil pasti berangkat. Siapa yang tidak dipanggil tidak jadi berangkat. Ada pengalaman dulu kami tes petugas haji tahun ketika COVID. Tes petugas haji. Kan kuat ikut tuh. Saya udah berapa kali ikut, alhamdulillah tidak lulus. Belum masuk namanya untuk jadi petugas. Di mana salahnya kan. Tapi itulah rahasia Allah. Kalau dipanggil nanti insya Allah lulus juga. Kita serahkan kepada Allah. Jadi lulus. Keluar namanya Pak. Resmi jadi petugas haji. Ukur baju, diklat ke Batam. Selesai.
pelatihan di Batam. Nomor jamaah sudah keluar, dia ketua kloter. Kopornya udah datang. Kopor sudah datang. Nomor penerbangan sudah keluar. Itu kira-kira secara logika pasti berangkat atau enggak, Pak? Udah bisa dipastikan barang. Tapi Allah tidak memanggil, datang COVID. Datang COVID tidak jadi. Itu rahasia Allah. Maka haji itu panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu berangkat ini kalau Allah memanggil. Kemudian saya tanya lagi, mati itu panggilan atau tidak, Pak? Hah? Panggilan. Perumpamaannya sama panggilan. Ketika panggilan haji itu datang, labbaik Allahumma labbaik. Ketika panggilan mati itu datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sama-sama dipanggil oleh Allah. Sama-sama dipanggil oleh Allah. Haji adalah panggilan, mati juga panggilan. Jadi untuk apa kita sombong? Karena hakikat haji itu adalah seolah-olah kita kembali kepada Allah. Nah, itu contoh yang pertama. Terus analogi yang kedua apalagi, Ustaz? Yang kedua, orang yang berangkat haji, Pak, ramai tak yang mengantarkan? Ramai. Kau Pak Haji dulu ya, Pak Haji ya. Pak Haji tahun berapa bangkai? Masya Allah, 2 kali. Kedua kali itu Pak Haji berangkat, ramai tak yang ngantarkan? Ramai. Berapa mobil itu? Banyak kan? Ya. Pokoknya jamaah masjid itu ikut tuh ngantarkan, pakai mobil sama-sama. Saya tanya pula ibu-ibu bapak, ada orang mati kembali kepada Allah, kira-kira ramai tak yang mengantarkan? Ramai tak? Sama-sama ramai. Sama, Pak. Jadi analoginya ke sana. Pasti ramai yang mengantar. Kalau jamaah haji pakai bunyi-bunyi juga, tapi beredar. Iya kan? Kalau orang mati bunyi juga, tapi bunyi sama juga. Jadi seolah-olah sama, ada kesamaan. Sama-sama ramai yang mengantarkan, sama-sama diantarkan beramai-ramai. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu analogi yang kedua. Terus yang ketiga apa lagi, Ustaz? Kira-kira Bapak Ibu ada keluarga yang meninggal, nangis tidak melepaskan kepergiannya? Nangis tidak, Bu? Andai suami ibu meninggal, ibu nangis atau tidak? Berapa lama nangisnya? 3 hari, Ustaz. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira kalau istri kita meninggal, kita nangis atau tidak? Iya, Pak. Tidak serius, jauh model. Nangis ada nangis, tapi nangis sambil menengok nengok orang lah. Itu nampak iman, nampak juga. Nangis sudah 3 hari, tapi intinya menangis. Saya tanya Pak Haji dulu berangkat, nangis gak anak-anak melepaskan? Nangis kan? Sama. Kepergiannya sama-sama ditangisi. Sekali lagi, haji sama dengan kematian. Untuk apa kita sombong? Jadi iktibarnya ini yang kita ambil. Terus yang keempat, apalagi analoginya, Ustaz? Analogi yang keempat, orang yang berangkat haji, naik pesawat sampai ketika miqat. Ini yang haji umrah. Ketika kita sudah miqat, kan ada miqat makani, kadang di pesawat Pak ya pakainya. Kalau umrah kadang di Bir Ali kan, di masjid. Ketika miqat, labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Tanggal semua pakaian ibadah yang kita pakai satu pakaian,
disebut dengan pakaian yang tidak berjahit, namanya kain ihram. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, tanggal semua pakaian, cuma satu pakaian yang dia pakai juga tidak berjahit, namanya kain kafan. Sama tidak berjahit, sama-sama tidak berjahit, cuma namanya saja yang beda. Yang satu namanya kain ihram, yang satu namanya kain kafan. Sekali lagi, haji seolah-olah nafas tilas kita kembali kepada Allah. Jadi bukan kebanggaannya, bukan titelnya yang diambil, tapi aktibarnya yang kita lihat bahwa semua kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu rahimakumullah. La taqona kain ihram tadi. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah, datang puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua manusia dikumpulkan di sebuah tempat, di sebuah padang yang sangat luas, namanya padang Arafah. Jenazah masuk ke alam kubur, disebut dengan alam barzakh. Mereka menunggu hari kiamat, semuanya kembali kepada Allah, berkumpul di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Sama-sama padang, yang satu namanya padang Arafah, yang satu namanya padang mahsyar. Maka ini pesannya jelas bahwa haji adalah nafas tilas kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti hilang sia-sia ibadah yang begitu sulit hanya gara-gara sebuah kesombongan. Ikhlasnya luar biasa, hati kita dicoba untuk niatnya tadi. Ya terbayanglah kan orang haji itu biasanya maka kelurusan niat tadi yang kita ambil itu pelajarannya tadi. Bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong dalam kehidupan kita. Jadi gimana cara tadi supaya kita tidak sombong? Selalu dah ingat kematian, zikrul maut. Ingat semua kita ini pasti kembali kepada Allah. Tak satu pun yang abadi. Itu yang pertama. Terus bagaimana kita lagi supaya tidak sombong? Ingat asal kita. Dari mana asal awak, Pak? Ya laitani kuntu turaba. Turab, tanah. Jadi asal kita ini dari tanah. Asal kita dari tanah. Coba renungkan Bu, ketika pakai pangkat, pakai mobil, ibu pakai bedak, cantik tidak di cermin itu? Kenapa dia cantik? Karena sudah dipoles, diberikan oleh Allah anugerah. Tapi ingat asal kita itu dari mana? Dari mana? Dari tanah. Di mana letak tanah itu? Di ban mobil. Di mana letak tanah itu? Di bawah telapak kaki. Ibu membuang sampah itu di mana? Di tanah. Kotoran masuk ke mana? Ke tanah. Terus apa yang kita sombongkan? Maka betul orang tua dulu berbicara itu. Ingat asal. Ingat asal kita itu dari mana? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah engkau dikembalikan. Wa minha nakhrajukum taratan ukhra, dari tanah engkau akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Makanya di balik wajah yang cantik, wajah yang gagah, terdapat tanah di dalamnya. Dia akan lama-lama menjadi tanah karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sombong dalam hidup ini. Supaya kita tidak sombong. Jadi kenapa hubungannya dengan haji? Karena kita suasana. Kan nunggu jemaah haji ini. Makanya
momen ini kita jadikan i'tibar. Ya, yang pertama hilangkan kesombongan kita. Yang kedua ingat tentang mati. Yang ketiga i'tibar dari haji ini, Islamlah satu-satunya agama yang mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Makkah, kata Allah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang dibangun di bumi ini adalah Mekah, Ka'bah. Saya tanya ibu-ibu, siapa yang membangun Ka'bah dulu? Apa? Yang membangun Ka'bah siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Adam. Bukan Ibrahim. Nabi Adam. Adam inilah pertama kali Nabi yang berhaji. Bapak kita Adam alaihissalam. Maka Jeddah itu adalah tempatnya Hawa. Mereka bertemu di Jabal. Kan ada sejarahnya semua. Terus kenapa fungsi Nabi Ibrahim di sini? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail," kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, bukan membangun, yarfa', mengangkat qawa'id, pondasi Ka'bah yang telah, bangunan itu yang telah runtuh. Kenapa dia runtuh? Karena datang banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi diangkat kembali. Diangkat pondasi tadi dengan Ismail, anaknya. Maka di situ ada makam Ibrahim. Di situ ada Hijir, Ismail. Mereka kembali yang mengangkat bangunan yang pertama kali dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Diangkat. Maka baguslah bangunan rumah Allah tadi. Karena Ibrahim bukan berasal dari Mekah. Ibrahim berasal dari Hebron, Palestina. Dia lahir di sana. Nikah dengan Sarah. Sarah ini wanita yang paling cantik. Kalau dibanding ibu-ibu di sini tidak ada sebanding. Siapa yang paling cantik di sini? Tidak akan tertandingi cantiknya Sarah, istri Ibrahim. Tapi sayang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menikah tak dapat anak. Tak dapat anak. Dia udah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tak dapat anak. Sehingga iblis datang ke Ibrahim. Hai Ibrahim, engkau taat kepada Allah. Iya, karena Allah tak ngasih kamu anak. Ibrahim berkata, andai Allah memberi saya anak, kalau Allah minta, saya lebih cinta kepada Allah dari anak saya. Maka dia nikah kedua kalinya dengan siapa, Bu? Dengan siapa? Ibu ini kalau sebut masalah nikah kedua ini tidak ada mau jawab. Dengan siapa? Hajar. Ibu mau seperti Hajar? Mau ibu seperti Hajar? Atau seperti Sarah? Tidak jodoh Ustaz. Nikah dengan Hajar sebentar, Hajar hamil. Lahirlah Ismail alaihissalam di Palestina. Sarah cemburu. Dibawalah Ismail tadi ke sebuah lembah. Dari Hebron, Palestina, dibawa sampai ke lembah Bakkah hari ini. Yang waktu itu kering kerontang, tak ada apa-apa di sana. Ketika Ismail sudah besar, datang perintah Allah. Itulah perintah kurban. Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Apa nazar Ibrahim? Kalau Allah minta anak saya sembelih. Maka kalau ada orang bernazar, kalau ambo sehat, ambo sembelih anak, wajibnya menyembelih kambing.
kata ulama. Maka Ismail, singkat cerita karena waktu kita singkat, maka Ismail disembelih dan itu jadi peristiwa ibadah haji. Maka satu-satunya nampak jelas ibadah Ibrahim hanya ada di Islam. Karena 3 agama ini mengklaim tuh, orang Yahudi mengatakan Abraham bapak kami sesuai dengan Abraham. Karena mereka Taurat. Di Bible Injil juga mengatakan Abraham bapak kami. Abraham itu Ibrahim tuh kan. Islam mengatakan Ibrahim juga bapak kami. Tapi yang terbukti yang mengamalkan ajaran Ibrahim itu siapa? Islam. Mereka sudah tinggalkan. Maka disebut Ibrahim itu bapak agama samawi, agama yang pernah turun, kitab suci yang pernah turun. Memang kebanyakan kitab suci ini masuk ke klannya Sarah. Karena Sarah anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Yakub. Yakub disebut dengan Israel. Yakub ini nama lainnya Israel karena dia dekat dengan Allah. Yakub punya anak 12. Yusuf, Benyamin, bukan Benyamin Netanyahu, Pak. Jadi Benyamin itu kakak beradik dengan Yusuf. Yusuf, Benyamin, Zebulon, Asaker, Yehuda, Lawi, Levi. Anda ingat saya, pokok 12. Jadi 12 anak Yakub disebut Bani Israel. Disebut Bani Israel. Jadi Israel itu 12 suku. Makanya zaman Nabi Musa datang perintah Allah, fanfajarat min husnata asyarata ainan. Hai Musa, pukulkan tongkatmu akan keluar 12 air mata. Karena suku Israel itu ada 12. Jadi satu suku dapat mata air. Memang Nabi banyak dari mereka. Yusuf, atau panjang kisahnya Pak. Yusuf bermimpi pula, bintang sujud ke dia, bulan sujud, tidak diterima oleh 10 saudaranya tadi. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Datang orang Mesir, ada anak kecil dalam sumur, dijual. Yusuf pernah dijual di pasar Mesir, dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir, namanya Kitmir. Kitmir punya istri cantik, namanya Zulaikha. Zulaikha mengangkat Yusuf sebagai budak yang dibeli waktu itu. Rupanya Yusuf semakin besar semakin ganteng, model malaikat. Tahu yang ada nama suaminya Yusuf. Tapi saya yakin akan seganteng Nabi Yusuf. Kalau sempat seganteng Nabi Yusuf digambarkan oleh Al-Quran Pak. Kan Zulaikha tergoda dengan Yusuf sampai sobek yang belakang itu. Kalau sobeknya belakang berarti yang salah Zulaikha. Kalau sobek depan berarti yang salah Yusuf. Itu Quran, tengok dalam surat Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara, Kitmir meninggal. Akhirnya Zulaikha dengan Yusuf diangkat jadi Menteri Keuangan. Zaman Fir'aun yang memegang ekonomi Mesir itu adalah orang Israel, namanya Yusuf. Maka dari dulu orang itu memegang sendi ekonomi. Maka saya tanya Bapak, Starbucks siapa yang punya? Orang Israel. KFC, McD, merek parfum ibu-ibu itu banyak dari situ. Maka seleksi. Tengok lado dibaikot gini. Tengok parfum itu yang mana, sabun tengok. Karena semua pemegang ekonomi itu keturunan Nabi Yusuf. Ketika memegang sendi ekonomi, Yusuf membawa saudaranya ke Mesir, 12 orang. Jadi orang berkembang, Fir'aun tidak terima. Akhirnya Bani Israel jadikan budak. Ketika jadi budak, Allah tolong dengan hadirnya Nabi Musa alaihissalam atau Moses. Musa membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir melalui Laut Merah. Disinilah mereka berkembang. Musa, Harun, kerajaan paling utama Rasul ketika itu adalah di zaman Daud atau Nabi Daud. Maka bintang bendera Israel itu bintang Daud, versi mereka. Tapi menurut Islam, Daud seorang nabi yang taat kepada Allah.
sampai puncaknya kepada Nabi Sulaiman yang mereka sebut dengan Solomon. Maka haikal Sulaiman itulah yang mau dibangun di Masjid Al-Aqsa hari ini. Doktrin Yahudi itu seperti itu, sehingga penduduk Gaza itu dihabisi. Itu bukan lain, motifnya apa? Al-Aqsa, bukan lain. Karena Hamas inilah sebagai yang sangat menentang runtuhnya Al-Aqsa. Maka masih Allah jaga sampai hari ini. Siapa Nabi terakhir Bani Israel? Isa alaihi salam. Dari klan mana tuh, Bu? Ishak. Anak dari Ibrahim, ibunya Sarah. Oh, muncul Nabi terakhir juga keturunan Ibrahim, tapi dari Hajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak terima. Al-Quran mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian ikut milah mereka. Joe Biden Amerika tuh banyak Nasrani. Benyamin dan kocok-kocoknya Yahudi. Yang masuk senjata siapa? Amerika. Yang membom kan terbukti, Al-Quran Pak mengatakan itu. Terbukti hari ini. Jadi nampaklah oleh kita bahwa yang menjalankan milah Ibrahim itu adalah agama Islam. Menambah keyakinan kita dengan adanya peristiwa haji tadi. Kan ketika Ismail dengan Hajar itu ditinggalkan lagi, tidak ada apa-apa, Bu. Akhirnya dicari air sampai 9 kali, maka muncul ibadah sa'i, sofa marwah, sofa marwah. Allah Maha Kuasa dimunculkan air sumur di kaki Nabi Ismail yang disebut dengan Zam-Zam. Dan sampai ujian Allah tadi apa? Nabi Ismail disuruh disembelih. Tapi menurut orang Yahudi yang disembelih itu Ishak. Ishak. Mereka mengatakan di Palestina, di Bukit Moria. Tapi Islam mengatakan Ismail disembelih di Jabal Abi Qubais. Sebagian pendapat mengatakan begitu. Memang di Al-Quran tidak disebutkan siapa yang disembelih, tapi Ibrahim diuji oleh Allah. Diujinya apa, Bu? Menyuruh mengorbankan anak. Ibrahim pilih Allah atau anak? Ibrahim pilih Allah atau anak, Bu? Allah, bukan anak. Saya tanya ibu milih anak atau Allah? Allah atau anak? Tengok dulu Ustaz, katanya. Anak tamat kuliah. Nah, ini saya jujur-jujur aja, Pak. Anak tamat kuliah. Tentu dia ingin kerja. Datang telepon, "Bu, Pak, anak Bapak mau kerja?" "Iya." "Anak Bapak gajinya 5 juta sebulan, tapi tolong siapkan uang 100 juta. Saya tanya, anak atau Allah? Allah atau anak? Kalau Allah, stop, no. 100 juta saya tidak mau bayar. Meskipun gaji anak saya 5 juta. Besok datang lagi telepon, "Bu, siapkan uang 100 juta, tapi gaji anak ibu itu 10 juta. Allah atau anak?" Entahlah Ustaz, entah Allah atau anak. Kalau 10 juta, itu ujian kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, naik jabatan, lulus ini, tapi pasti lulus, tapi bayar. Ini membuktikan kita disuruh memilih di sana. Bertahan kita dengan ajaran agama yang kita anut, atau kita mau menyogok. Karena Nabi mengatakan ar-rasi wal murtashi finnar, penyogok, orang yang menerima sogok, dua-duanya dalam neraka. Ini anak mau kerja, suruh bayar sekian, dibayar. Sogok atau enggak tuh? Sogok atau tidak? Kok enggak ada yang berani jawab? Apa hukumnya? Haram. Tapi Ustaz, kalau enggak modal itu enggak kojo anak awak. Siapa yang bilang jangan mendahului Allah, Bu?
Jangan kita mendahului Allah. Kojo, rizki, jodoh, mati sudah ketentuan Allah. Allah menyuruh kita ikhtiar memilih sesuai dengan usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa gaji 10 juta kalau kita makan haram seumur hidup? Gara-gara bayar 100 juta. Yang lucu kadang bapak ibu belum jadi apa-apa, masuknya saja udah bayar. La ilaha illallah. Masuknya saja udah bayar. Masuk ke ini. Ya, saya tidak menyamaratakan. Ini oknum ya. Masuk ke sini bayar, masuk ke sini bayar. Jangan bapak ibu. Ini diuji kita oleh Allah. Ibrahim saja diuji, anaknya yang dikorbankan. Ibu baru diuji uang 50 juta, udah keok kita kadang-kadang. Jadi itu yang kita ambil pelajarannya. Bagaimana kita mencintai Allah daripada anak kita. Iyalah anak itu berbakti nanti. Kalau tidak ditanamkan nilai-nilai agama, sibuk kita memikirkan anak-anak kita tentang dunia ini, efeknya juga ke kita bapak ibu. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, inilah pesan Nabi Yakub dulu yang disebut Israel untuk ke-12 anaknya. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apakah yang kalian sembah setelah saya mati? Kata anaknya, na'budu ilahaka ya, wahai ayah, aku akan menyembah Tuhan engkau Allah. Tenang Ibrahim menghadap Allah. Kalau yang penyogok tadi bukan itu pesannya bapak ibu. Ya bunayya ma ta'kuluna min ba'di, wahai anakku, apa yang engkau makan kalau aku takutnya tentang makan anaknya. Biarlah bayar aja lah bang. Abangnya awalnya gak mau dia suaminya, cuman emaknya nih pula bayar aja lah bang, yang penting anak kita kerja. Ada yang model tuh. Ini hari ini bapak ibu rahimakumullah. Maka Allah uji kita. Nggak pun begitu pasti kalau nggak melalui anak kita rezekinya nanti melalui orang lain. Kalau anak kita perempuan kita bertahan istiqamah kepada Allah, mungkin dia dapat suami nanti calon gubernur. Mau ibu tuh. Hikmahnya dia bertahan, dapat dia calon suami, calon pengusaha dan segala macamnya. Maka orang-orang yang istiqomah kepada Allah, kita disuruh berikhtiar oleh Allah, tapi jangan langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fenomena ini hari ini bapak ibu, orang begitu mudah, mereka tidak takut. Iya ustaz, berkurban ia juga, menyokok ia juga, ini kacau kadang pak. Berkurban ia juga, sholat ia juga, menyokok jalan juga. Jadi ini hikmah yang kita ambil daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama tadi bahwa peristiwa haji, peristiwa kurban tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang mengamalkan apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh agama Islam. Ketika Rasul saja mi'raj bapak ibu, apa kata Nabi? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, Ibrahim itu seperti apa Nabi kita itu? Maka Nabi Muhammad menjawab, orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mirip, yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad. Jadi wajar dalam salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu didampingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah kuatnya ikatan mereka. Maka yang kedua tadi pesannya bahwa haji itu mengikis kesombongan kita. Kenapa? Karena kita dapat tilas kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu. Karena di masjid lah azan, dengar azan di sana ya. Ya.
Jadi untuk kajian fikihnya lain kali kita lanjutkan. Rencana mau ngaji fikih juga tadi, cuma karena udah terbahas masalah nyambung terus kan. Nah, jadi gak apa-apa kita seling ya kajian ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah bersihkan hati kita, sehingga dalam kehidupan ini setiap langkah dari kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.